Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi kepada Bapak dan Ibu, teman-teman dosen dalam lingkup Fakultas Ekonomi terkait bagaimana cara kita mengakses laman syamok.unm.ac.id, termasuk bagaimana kita melakukan penambahan kelas, penambahan dosen mitra, serta pembuatan password untuk mata kuliah yang kita bawakan. Pertama-tama kita login pada sistem syamok.unm.ac.id. Walaupun ini masih terus dilakukan penyempurnaan, tapi untuk tahap sekarang Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan penambahan kelas atau penginputan mata kuliah. Ini kita sudah login pada laman syamok.unm.ac.id. Langkah selanjutnya kita login pada bagian ini. Untuk login kita gunakan akun dan password yang sama untuk mengakses sistem informasi akademik UNM, yaitu NIDN dan password yang telah diberikan oleh ICT. Kemudian kita login. Nama kita sudah muncul karena yang kita pakai untuk login tadi adalah menggunakan NIDN. Kemudian di bagian ini yang penting itu adalah bagian profil. Kita akan melakukan sedikit penambahan pada bagian ini, khususnya foto di sini belum ada muncul, maka kita akan menambahkan foto pada bagian profil ini. Bagaimana caranya? Kita coba masuk ke detail pengguna. Kita buka di tab baru. Di detail pengguna ini, itu ada ubah profil, kemudian profil kita, NIDN, nama dan seterusnya, termasuk deskripsi atau keterangan. Pada bagian ini kita tambahkan deskripsi atau keterangan. Misalnya dosen pada jurusan ilmu ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Silakan dibuat keterangan ini sesuai dengan program studi Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya kita akan mengupload foto untuk foto profil kita. Kebetulan foto yang kita mau upload itu ada di komputer atau di laptop kita, maka silakan pilih upload file. Kemudian silakan pilih file. Ini foto yang akan saya gunakan. Kemudian upload. Ini fotonya sudah terupload, tinggal perbaharui profil. Nah, sekarang bagian dashboard, profil pada dashboard ini sudah ada foto. Baik, setelah selesai pada tahap ini, sekarang kita mau membuat kelas. Sekarang silahkan pilih menu fakultas, kemudian ke Fakultas Ekonomi. Di Fakultas Ekonomi ini muncul semua program studi yang ada dalam lingkup Fakultas Ekonomi. Dan untuk tutorial ini saya akan memilih program studi pendidikan ekonomi. Bagaimana cara membuat tampilan seperti ini? Ada gambar, kemudian ada nama dosen, ada judul mata kuliah, ada salam pembuka untuk mahasiswa yang mengakses mata kuliah kita, dan ada kunci, gambar kunci di bagian ini. Kita ikuti langkah selanjutnya.
kita akan menambahkan mata kuliah kita dalam aplikasi ini. Baik, langkah selanjutnya kita akan menambahkan mata kuliah kita. Maka langkah pertama adalah kita siapkan dulu jadwal mata kuliah yang kita ampu pada semester ini. Ini saya sudah siapkan file jadwal mata kuliah saya. Ini ada, kita akan buat untuk mata kuliah penelitian kependidikan. Kita kembali ke laman ini. Di bagian bawah itu ada tambahkan kursus baru. Kita pilih yang ini. Tambahkan kursus baru. Kemudian silakan tuliskan mata kuliah dan kode serta semester. Ini kita copy paste saja dari jadwal yang kita terima. Sini kita kasih kode 2021, artinya ganjil 2020. Kemudian angkatan yang memprogramkan mata kuliah ini angkatan 2017 kelas 1. 2017. Kemudian kita masukkan kode mata kuliah pada bagian ini. Kita pilih tanggal mulai semester ganjil kemarin 18 Agustus dan berakhir 12 Desember 2020 untuk semester ganjil. Nah, ini kita tambahkan ringkasan kursus. Mungkin salam pembuka lah untuk mahasiswa. Saya sudah siapkan file untuk itu. Ini filenya Bapak Ibu untuk salam pembuka ya, bagi mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah penelitian kependidikan. Saya copy paste saja untuk memudahkan. Kita copy di sini. Ini ada kotak yang sebenarnya ini berisi foto, tapi fotonya hilang ketika dipindahkan ke sini. Maka ini kita munculkan kembali fotonya dengan dua cara. Kita pakai cara yang pertama dulu, cara ini. Kita klik saja kotak ini, kita browse, arahkan ke file foto di laptop kita ya, kemudian kita upload. Nah, ini muncul. Ini terlalu besar, kita rubah ukurannya. Saya pakai ukuran 70, 90. Kemudian kita hilangkan. Ini kita atur dia rata kiri. Nah, muncul di sini. Bapak Ibu juga bisa menambahkan foto dosen mitra, tentu saja dengan izin sebelumnya. Ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa gunakan tambahkan gambar. Prosesnya sama. Kemudian selanjutnya file ini berisi gambar seperti yang kita lihat di sini Bapak Ibu. Kita lihat pada bagian ini. Ya, kita lihat pada tampilan ini. Ini ada gambar di bagian atas mata kuliah. Nah, kita mau tambahkan gambar seperti ini. Maka kita pilih gambar di bagian ini. Kita pilih gambar. Gambarnya sudah kita download atau kita sudah desain di laptop kita. Saya pilih gambar yang ini. Kemudian kita upload. Setelah itu gambarnya sudah terupload. Kita rubah format kursus. Ini bisa 4. Ada single activity format, ada format sosial, topik, dan format mingguan. Saya memilih format topik, lebih mudah untuk digunakan menurut saya ya. Silakan Bapak Ibu berkreasi, dari 4 itu silakan Bapak Ibu memilih. Kemudian simpan. Nah, sekarang untuk mata kuliah penelitian kependidikan sudah muncul, ditambah dengan gambarnya, ditambah dengan deskripsi mata kuliah. Yang belum ada itu adalah bagaimana cara menambahkan dosen mitra seperti ini. Di sini ada 3 dosen, di sini baru 1. Dosen mitra belum masuk dan mata kuliah ini belum terkunci sehingga masih bisa dengan mudah diakses oleh siapapun. Kalau kita sudah kunci,
hanya bisa dibuka oleh mahasiswa yang tahu kata kuncinya. Cara menambahkan dosen mitra dan membuat kunci kelas sebagai berikut. Kita masuk pada mata kuliah yang kita akan atur untuk itu. Ini mata kuliah kita, penelitian kependidikan untuk angkatan 2017 kelas 1. Kita masuk ke bagian ini, pengaturan. Kemudian di bagian bawah ada lanjutkan. Kemudian administrasi kursus, kita pilih pengguna terdaftar. Kita akan menambahkan dosen mitra. Di sini saya masih sendiri sebagai dosen pengampu. Saya akan tambahkan dosen mitra saya, Ibu Inanna. Kita tulis kata kuncinya. Nah, ini sudah muncul otomatis. Nah, sekarang Ibu Inanna sudah menjadi dosen mitra saya. Selanjutnya, bagaimana dengan mahasiswa yang akan memprogramkan mata kuliah ini untuk bisa mengakses ikut perkuliahan kita? Ini kita biarkan mereka mendaftar secara mandiri. Sebenarnya ada beberapa cara, tapi kita gunakan cara ini saja dulu. Itu siswa mendaftar mandiri masuk ke kelas kita. Caranya kita aktifkan bagian ini. Ini ada 3, ada hapus, ada mata, ada pengaturan. Kita klik yang mata untuk kita aktifkan. Setelah itu klik yang di sampingnya pengaturan. Di pengaturan ada kata kunci. Kata kuncinya itu indahnya kebaikan. Ya, indahnya kebaikan. Ya, ini kata kunci jangan sampai kita lupa, karena siswa kita nanti akan kita bagi ke mahasiswa kita agar mereka bisa masuk dalam kelas yang kita buat. Setelah ada kata kunci, kita simpan perubahan. Nah, sekarang kelas kita ini sudah punya kata kunci, dan dosen pengampu mata kuliah ini juga sudah ada 2 yang tampil di layar depan. Ini sudah muncul tanda kunci, dan ini dosen mitra sudah muncul. Langkah selanjutnya kita akan mengisi kelas ini, mengisi kontennya. Kita kembali klik kelas yang kita pilih. Kemudian di sini ada 16 setelah kita atur tadi, ya. Sini ada hidupkan mode ubah, kita on-kan. Setelah kita on-kan bagian ini, di sini ada sudah bisa diisi kontennya. General, ini untuk mengisi bagian ini, kita klik edit bagian. Kemudian di sini masih terblok, kita aktifkan. Sini kita tulis selamat datang. Inilah yang pertama kali mahasiswa kita lihat pada saat masuk di kelas kita. Selamat datang. Di sini saya copy kembali seperti tadi. Ya, karena ini bukan bagian dari pertemuan. Sama, prosesnya sama dengan yang pertama tadi ini. Prosesnya sama. Upload file, kita rubah ukurannya jadi 70. Kemudian data kiri dan kita simpan. Baik, sini kita hapus saja selamat datang karena sudah muncul di bagian ini. Deskripsi mata kuliah. Nah, kita mau tambahkan pengumuman di bagian ini, maka kita ambil yang sudah kita buat ya di file yang lain. Nah, ini sudah ada penyampaian. Nah, selanjutnya simpan. Oke, ketika mahasiswa kita masuk memilih selamat datang, maka ini yang mereka lihat. Bagian ini sudah ada secara otomatis. Ini bisa diganti, bisa dihapus ya, tergantung Bapak Ibu mau menghapusnya atau mau mengganti. Itu ada di bagian ini. Kalau mau dihapus ya kita tinggal hapus seperti ini.
Nah, ini hilang ya, hilang Bapak Ibu. Kalau kita mau tambahkan, silakan tambahkan di bagian ini. Ya, silakan ditambahkan di bagian ini, forum. Kemudian baik, ini bagian yang tadi kita sudah hapus, kita buat kembali, dan sekarang kita mau mengisi bagian ini. Tata tertib perkuliahan ini bisa kita buat secara kesepakatan hasil diskusi dengan mahasiswa kita. Jadi kita tambahkan di sini untuk diskusi dengan mahasiswa kita, tata tertib misalnya. Kemudian di sini kita berikan pemancing untuk diskusi, bagaimana saran-saran Ananda terkait tata tertib perkuliahan. Dan kita post. Nah, nanti mahasiswa akan memberikan membalas pesan ini, kemudian kita simpulkan secara bersama-sama untuk kemudian kita tuangkan dalam diskusi dalam mata kuliah kita di bagian awal, di bagian sini. Kita tinggal tambahkan. Bagaimana cara kita menambahkan video, mengisi konten-konten ini, materi dan seterusnya nanti pada video berikutnya. Terima kasih untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.